الحمد لله الذي وصلنا إلى هذا الشهر العظيم، شهر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهر المحبة وشهر الطاعة والاستقامة. عسى أن يجعلنا وإياكم بمحبته من أهل الجنة بشفاعة رسول الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم ومجد على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وقد فاز المتقون. اتقوا الله حق التقوى، اتقوا الله لعلنا ولعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur marilah kita haturkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang begitu murah, memberikan segala-galanya kepada kita sebagai seorang hamba. Lebih-lebih kita dipilih oleh Allah menjadi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa. Salah satu ciri hamba yang beriman dan bertakwa adalah hamba-hamba yang selalu tergerak hatinya untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Alhamdulillah, di tengah kesibukan kita menjalankan aktivitas sehari-hari, Allah takdirkan kita mampu melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini untuk menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Lebih-lebih Allah tambahkan kenikmatan pada kita berupa sehat walafiat. Berapa banyak saudara kita yang juga ingin seperti kita, bisa tenang sholat Jumat, bisa khusyuk sholat Jumat, tetapi tidak bisa karena masalah ekonomi. Mereka masih ada di tengah jalan, mereka masih menghadapi persoalan hidup, ada yang sakit, bahkan saudara kita di Gaza, di Palestina, hidup dalam tekanan dan ketakutan. Oleh karena itu, mari kita syukuri nikmat iman dan Islam ini, nikmat takwa dan istiqomah ini, nikmat kita bisa menjalani ketaatan kepada Allah yang disempurnakan dengan nikmat sehat walafiat, dengan cara kita terus bertekad, terus meningkatkan ketakwaan kita, terus meningkatkan keimanan kita, terus berupaya berbuat baik dan maslahat untuk bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hari kelima di bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, karena bulan ini dipilih oleh Allah menjadi bulan dilahirkannya sang terkasih baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai orang yang beriman, tentu kita menyadari tidak ada kenikmatan lebih agung setelah nikmat iman dan Islam kecuali nikmat diutusnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada umat terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara para umat-umat yang Allah turunkan kecuali menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang harus kita lakukan? Menyambut hari agung, hari mulia, hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang disebut dengan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak kitab termasuk Al-Qur'an sendiri mensitir apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang beriman, yang bertakwa dan mengaku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayah. Kalau engkau mengaku mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu artinya berkomitmen untuk mencontoh, meneladani dalam setiap aspek kehidupan kita apa-apa yang sudah menjadi teladan dan uswah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat kul dalam ayat yang saya bacakan tadi adalah bentuk amar. Ay kul ya Muhammad. Ini adalah firman Tuhan yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, yang itu juga bagian dari perintah kepada kita semua. Karena kul ya Muhammad in kuntum tuhibbunallaha, kuntum dalam ayat ini mengandung makna pada awal penurunan ayat memang para sahabat Rasulullah. Tetapi ketika hari ini Quran kita baca menjadi hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, makna kuntum itu adalah kita semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cara mengartikan ayat ini, kalau kita betul-betul mengaku cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah. Dan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah dengan cara kita meneladani semua yang dilakukan oleh Rasulullah, semua yang dikatakan oleh Rasulullah, dan semua ahwal tindak tanduk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kita bisa mencontoh Rasulullah tanpa kita mengenalnya dengan baik. Tidak mungkin kita bisa meneladani Rasulullah tanpa kita bisa membaca sirah nabawiyah atau sejarahnya Rasulullah dengan baik. Oleh karena itu, bagian dari mencintai Rasulullah yang pertama dan utama agar kita dikatakan mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah mengenal Rasulullah. Bulan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah bulan yang menjadi momentum kita untuk semakin dekat dan kenal dengan Rasulullah. Bagaimana cara kita mendekat dan mengenal Rasulullah? Baca sejarahnya. Setidaknya di bulan ini ayo kita hatamkan baca sejarah Rasulullah, baca sirah nabawiyah. Banyak buku yang bisa kita akses, baik yang berbahasa Arab maupun yang berbahasa Indonesia. Jangan sampai bulan ini berlalu tanpa kita mengenal sosok agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita mengaku cinta, kita akan sering menyebut-nyebut namanya. Kalau kita mengaku cinta, kita akan selalu merindunya setiap saat dan waktu. Almar'u ma'aman ahabba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang itu akan selalu bersama dengan siapa yang dicintainya. Oleh karena itu, mari kita jadikan momentum Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kembali membuka sejarah Rasulullah. Sejarah Rasulullah ada dalam sirah. Lalu pesan-pesan yang Allah bawa untuk disampaikan kepada hamba-Nya melalui Rasulullah ada di mana? Semua pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala itu semua terdapat dalam Al-Qur'an. Artinya momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga momentum kita untuk membaca kembali ayat demi ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Karena ayat demi ayat yang ada dalam Al-Qur'an itu adalah pesan-pesan Allah yang diturunkan kepada Rasulullah agar sampai kepada kita. Dan sekaligus Al-Quran itu sendiri adalah cermin dari akhlak baginda Rasulullah SAW. Ketika para sahabat tidak bisa mengakses bagaimana kegiatan Rasulullah di luar rumahnya, ketika sahabat hanya bisa mengakses ketika Rasulullah bersama mereka, sementara Rasulullah ketika berada di dalam rumah, apalagi dalam hujratun Nabi, di dalam kamarnya Rasulullah, sahabat tidak tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Makanya sahabat bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah ketika ditanya para sahabat tentang akhlaknya Rasulullah, qalat, Sayyidah Aisyah berkata, kana khuluquhul Quran. Kalau engkau ingin tahu bagaimana akhlaknya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi tugas pokok kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa serta mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai Rasulullah dan mencintai Allah adalah membaca sejarah Rasulullah dan membaca Al-Qur'an. Sejarah Rasulullah sebagai baseline kita untuk mengenal bagaimana sosok agung ini sejak dilahirkan hingga wafat, bagaimana perjuangannya, dan Al-Qur'an adalah pesan-pesan pokok dari ajaran yang diturunkan oleh Allah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mencintai Allah dan Rasulnya
melalui mahabbah kepada Rasulullah harus diawali dengan mengenal baginda Rasulullah SAW dengan baik, dan kesempurnaan mengenal Rasulullah adalah dengan kita membaca Al-Quranul Karim. Pertanyaannya, di umur kita yang hari ini ada yang 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun, bahkan ada yang 60 tahun, sudahkah kita membaca Al-Quran zahiran wa batinan? Kita baca ayat demi ayatnya yang ada dalam bahasa Arab itu, dan kita mengartikan serta meresapi maknanya. Kalau belum, sungguh merugi kita, orang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang beriman dan mendapatkan wahyu teragung, wahyu yang tidak akan pernah ada habisnya, kemukjizatannya. Semua mukjizat yang Allah turunkan kepada para nabi dicabut beriring dengan wafatnya sang terkasih, beriring dengan wafatnya sang utusan. Khusus untuk Al-Quran sebagai mukjizat terbesar bagi para nabi dan rasul, dan mukjizat teragung dari Rasulullah SAW, diperkenankan oleh Allah untuk kita nikmati, hamba Allah dan umatnya Rasulullah SAW. Maka jangan sampai kita meninggal dunia sebelum kita selesai membaca Al-Quran lafzan wa ma'na, zahiran wa batinan. Peringatan Maulid Nabi adalah momentum kita untuk bersama-sama berusaha dan berupaya untuk mengenal Rasulullah, lalu mencontoh dan meladani. Insya Allah kalau itu yang kita laksanakan, kita akan terus berada di jalan yang diridhoi oleh Allah, dan kita akan terus berada dalam bimbingan Allah hingga akhir hayat kita. Semoga Allah hadiahkan kita husnul khatimah, dan Allah anugerah kepada kita syafaatul uzma, syafaat teragung dari baginda Rasulullah SAW. Yang terakhir, tentu bagian dari mencontoh Rasulullah adalah selalu berbuat baik, selalu menebar maslahat dan manfaat. Bagaimana peran kita di hari kemerdekaan yang masih kita rayakan di bulan Agustus ini? Mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Kita jaga kondusivitas berbangsa dan bernegara. Menyuarakan aspirasi boleh, tapi tetap dalam koridor akhlakul karimah. Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, Al-Fakir Khotib menyerukan, mari kita contoh Rasulullah SAW dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Karena hanya dengan cara itulah kita sebagai kampus terbaik, kampus yang menjadi acuan di seluruh negeri tercinta Indonesia ini, akan bisa membawa inspirasi kebaikan tidak hanya untuk umat tapi juga untuk bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lana wa lakum wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa faddalana bit ta'ati wal ibadati wal istiqamah. Asa an yaj'alana wa iyyakum min ahli al-jannah bi syafa'atil Qur'an wa bi mahabbati sayyidil mursalin Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah, wa qad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa taqwa, ittaqullaha la'allana wa la'allakum min ahli al-jannah ma'al aba'i wal ummahati wal ikhwan bighairi hisab. Ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa ba'da dhalik hayyana Allah subhanahu wa ta'ala ala jami' ashabi Rasulillah ajma'in. من أصحاب الجليل الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن باقية الصحابة أجمعين وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كما قد أمر الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم بذكره وبالكتاب العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia, di bulan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua, memberikan petunjuk kepada para pemimpin bangsa ini agar senantiasa bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya untuk mensejahterakan seluruh rakyat
dan umat manusia. Kita doakan secara khusus pimpinan sivitas akademika di Universitas Indonesia, Pak Rektor, Wakil Rektor, para dekan, semoga terus bisa membimbing kita semua untuk bisa mencapai cita-cita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan seluruh mahasiswa Universitas Indonesia bermanfaat, bermaslahat, serta sukses di dunia wal akhirah. Kita berdoa untuk keluarga kita tercinta masing-masing, istri, anak-anak, keturunan kita semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang saleh-salehah, ahlul ilmi, ahlul khair, ahlul Quran, ahlul ta'ah wal ibadah, wa ahlul maslahah. Serta kita tentu berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga bangsa kita tercinta Indonesia, NKRI kita tercinta Indonesia tetap utuh menjadi bangsa yang aman, damai, tentram dan sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa ahlikil kafarat wal zalimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansurna wa ansuril muslimin wa ansurna wa ansuril mujahidin fi Falastin wa ansurna wa ansur ahlana wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa man haqqun alaina wa jami'il muslimin والمسلمات أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين لأنك من الفاتحين. اللهم يسر لنا أمورنا واقض حوائجنا وارفع درجاتنا وصحح أجسادنا وكرم حياتنا واجعلنا من عبادك الصالحين الناجحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأجل. أقيموا الصلاة.